semuanya? Dan wajah-wajah bahagia karena baru saja gajian. Nggak ada. Ada tuh yang di situ. Nah, tuh. Oke. Ya, senang sekali saya Kak Rose bisa menemani hari cerah Anda di acara Rumpi. Tadi ada 3 berita terpanas ya. Sebetulnya selain 3 trik, tadi pagi saya juga baca berita mengenai Sinta Bahir. Ternyata KUA di Wonosobo itu membantah nggak ada tuh terdaftar pernikahannya Sinta Bahir. Nah loh. Ya mungkin kawin siri ya kan. Yang jelas hari ini Roro Fitria itu mendatangi Polda ya. Polda, katanya dia ingin melaporkan atas pencemaran nama baik gitu karena inisial namanya itu disangkut-sangkutkan dengan artis yang terlibat dalam prostitusi online yaitu RF begitu. Tapi nggak jelas sebetulnya yang dituntut itu siapa? Siapa yang pernah menyebut RF itu Roro Fitria? Siapa? Nah, kita kan nggak tahu orang. Aku kan FR. Nah, berbicara mengenai kasus prostitusi online ya, yang kemarin 2 hari yang lalu itu sudah ada press conference dari pihak pengacaranya RA. Aduh, main singkatan saya sampai agak kepleset begitu ya. Nah, beliau mengatakan bahwa wah ini klien saya hanya dikorbankan saja ini kalau saksi-saksinya hanya dipilih gitu, nggak semuanya dimintai kesaksian ya. Kan tidak ada keadilan di situ. Nah, langsung kita akan minta klarifikasinya. Betulkah kalau menurut pengacaranya kliennya itu sama sekali tidak bersalah? Apa argumentasinya? Langsung saja kita panggilkan. Inilah Peter L. Nah, Bang Peter ini berapa hari ini wajahnya ada di semua infotainment ya, dan hari ini ada di sini. Oke, sebelum kita berbincang dengan Bang Peter L, kita lihat dulu seperti apa sih rangkuman dari kasus prostitusi online yang melibat tersangka bernama RA. Berikut ini. Kabar terbaru datang dari kasus prostitusi online dengan tersangka muncikari Robi Abbas alias Obi yang menyeret beberapa inisial nama artis. Setelah polisi memeriksa RA dan juga saksinya bernama AA, ada saksi baru yang juga diperiksa oleh pihak kepolisian, yaitu artis cantik yang berprofesi sebagai model dan pemain FTV berinisial TM yang telah memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya juga sempat beredar capture BBM Obi yang sedang menawarkan artis kepada kliennya dan salah satunya berinisial TM dengan tarif 40 juta sekali kencan. Bukan hanya inisial TM, inisial KP pun terdapat dalam daftar tersebut. Kuasa hukum Obi, Peter L, mengajukan surat permohonan pengalihan tahanan dan meminta pihak kepolisian untuk menghentikan kasus prostitusi ini karena ia berani jamin kalau Obi kliennya tidak bersalah dalam kasus prostitusi selebriti dan hanya dijadikan kambing hitam. Bagaimana kelanjutan kasus prostitusi ini dan mengapa Peter L begitu yakin kalau Obi tidak bersalah? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, pertama kita mau tahu sebetulnya kalau kronologi kejadiannya itu seperti apa dari sisi pihak RA. Begitu, mungkin Bang Peter bisa menjelaskan sebetulnya apa sih yang terjadi waktu itu gitu. Siapa yang datang kemana, ada apa, bagaimana? Iya, jadi si OB ini kan sebelum kejadian kan didatangi sama teman lama ya. Teman lamanya? Teman lama ini kan namanya si Adele. Namanya Adele. Adele. Penyanyi itu bukan ya? Bukan ya? Bukan. Didatangi di tempat. Adele ini laki perempuan? Bukan laki. Agak bingung ya? Bukan laki. Agak bingung. Bukan laki, ya. Oke, terus? Jadi didatangi kemudian diminta sama klien saya si Obi untuk mencari seseorang buat menemani tamunya Adele. Si Adele. Jadi permintaan itu datangnya dari si Adele ini. Iya, oke, kemudian si lalu apa yang terjadi? Tapi yang diminta itu katanya klien saya si Obi susah dihubungi. Oh, yang gitu. diminta. Oh, ada yang diminta, bukan Iya. AA tadinya. Tadinya bukan. Oh, tadinya bukan AA. Iya. Oke, terus. Pelan-pelan Oke, ya. pelan-pelan. Saya nggak sabar soalnya. Dan didatangi malam hari kemudian
Keesokan harinya ketemu si Adel sama klien saya, kemudian klien saya membuka HP-nya dan ada sejumlah foto. Kemudian disodorkan kepada si Adel ini. Dan Adel itu menunjuk salah satu di antara sekian banyak foto itu. Yaitu si AA ini inisialnya? Iya. Oke, lalu? Betul. Kemudian si Adel ini telepon ke kliennya. Ayo silakan kita ketemu di satu tempat begitu bertiga. Ketemu, kemudian kliennya menyepakati bahwa oke, deal setuju dengan si AA tadi. Oke. Kemudian berapa harga yang disepakati waktu itu? Waduh, ini pertanyaan kelas berat ini. Oh, kelas berat ya? Iya. Ya, harga itu munculnya dari siapa sebetulnya? Kan ditanya sama klien saya. Kira-kira ini gimana ini kompensasinya? Klien saya bilang kan, waduh aku nggak tahu juga. Oke. Terus Jadi si Adel ini, RA ditanya sama si klien ini, berapa nih? Iya. RA menjawab tidak tahu. Tidak tahu. Lalu Adel menjawab? Ya udah langsung si Adel yang patok harganya. Berapa itu? Pulsanya ya itu, ya bisa DP mobil lah. Oh, DP mobil, 80 juta itu betul? Ya, itu kan banyak ngomong, tapi kira-kira segitulah. Nggak, kata dia apa sebutannya uang pulsa. Wah, berapa kali nelpon itu ya? Segitu. Itu sekalian beli, bukan hanya pulsa, sekalian beli signal. Oh, beli signalnya juga, beli tower kayaknya ya. Nggak, tapi kalau yang keluar di pemberitaan kan memang katanya 80 juta rupiah itu memang itu yang diajukan oleh Adel. Ya. Kira-kira segitu. Sekitar kan segitu. Cukup kan untuk DP mobil kan? DP mobil cukup. Ya, lalu apa yang terjadi kemudian? Abis itu udah ketemu sama si klien ini, Adel dan Era ketemu kliennya, terus kemudian? Ya, setelah ketemu hari itu deal, kemudian besoknya kemudian janjian lagi untuk ketemu. Sama si AA juga? Si AA juga ada di situ, ketemunya berempat. Oke. Kemudian klien saya setelah ketemu, mereka sepakat, kemudian klien saya dikasih pelunasan? Ya, uang ojek lah. Uang ojek? Iya, klien saya pulang dengan ojek. Enggak, uang ojeknya berapa juta? Pulangnya jauh jangan-jangan ya? Ya bisa beli satu motor lah. Oh, beli satu motor juga. Ya. Oke, ini uang ojek ini untuk apa? Kompensasi AA ini sebetulnya atau? Ya ini jasa kan klien saya didatangi subuh ya, pagi subuh didatangi minta bantu. Oke, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Nah, setelah dikasih kemudian kompensasinya itu, kemudian klien saya mau pulang, kemudian ya kejadian itu ditangkap. Oh, ditangkap. Jadi pada saat bertemu, kemudian Obi mau pulang, gitu ya, RA mau pulang, kemudian dia ditangkap. Nah, si AA lagi apa waktu Obi ditangkap? Kan udah pisah ini. Udah pisah. Ya, udah. Jadi udah pisah ranjang ini. Udah pisah. RA tidak tahu apa yang terjadi dengan AA. Nggak tahu. Nggak tahu. Adel kemana? Udah pisah, pokoknya udah bubar. Bubar semua. Tapi AA, si Adel ini tidak ditangkap. Pokoknya udah bubar semua. Jadi AA ini, si Adel, AA sama yang temannya itu udah bubar. Udah bubar semua. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk si RA ini yang ditangkap. Oke. Nah, Adel ini sampai sekarang sudah diperiksakan juga? Oh, yang punya kewenangan itu kan penyidik ya, jadi ya. Tapi dari menurut keterangan kliennya Mas Peter, Bang Peter, apakah Adel juga ikut dimintai keterangannya? Ya, kemungkinan sudah ya. Kemungkinan sudah sudah. Tapi tidak ditangkap? Ya, karena ini kan sebatas saksi ya. Oh, dia sudah dimintai keterangan sebatas saksi? Mudah-mudahan sudah. Oh, mudah-mudahan, tapi belum tahu pasti? Tapi saya yakin dan percaya bahwa pasti penyidik akan periksa. Oh, memeriksa, oke. Nah, Bang Peter, ini kan beredar juga sebuah capturean BBM gitu ya. Nah, ini capturean ini di atas tulisannya adalah milik Obi A. Nasution gitu. Kita ingin tahu apakah ini memang betul milik kliennya Bang Peter, milik RA? Mirip tapi tidak sama. Mirip tetapi tidak sama. Ya, miripnya di mana, tidak samanya di mana? Ya, ini kan HP-nya kan HP BB ya. Klien saya punya HP itu kan BB Q5. Warna putih. Oke. Sehingga? Ya, ini mirip ya. Tulisannya kan mirip. Oh, mirip tulisannya. Ya, tapi kan tidak mirip di mananya? Yang lebih tahu itu kan penyidik, karena setelah ditangkap semua HP ini kan barang bukti disita oleh penyidik, jadi klien saya nggak bisa komunikasi lagi. Tidak bisa komunikasi. Jadi Bang Peter juga tidak melihat
HP-nya RA juga tidak pernah melihat, jadi tidak bisa memastikan. Apakah begitu? Iya, karena udah disita oleh Sudah penyidik. disita. Jadi Bang Peter nggak bisa lihat juga ini barang buktinya, tidak bisa melihat. Iya. Tidak bisa. Nggak bisa karena udah disita. Tapi kalau menurut RA, apakah betul ini ada percakapan seperti ini di BB-nya? Secara umum bahwa memang ada percakapan yang beberapa temannya, artis, model itu ada percakapan dan semua ada di dalam HP-nya. Apakah percakapan seperti ini? Oke. Ya, apakah ini juga termasuk percakapan yang diakui RA ada di BB-nya ya? Ada arisan ke KL besok sore yang bisa nggak? Gitu, bisa ya? Gitu. Apakah ini termasuk? Ini kebetulan pertanyaan yang saya baru terima hari ini, nanti saya akan konfirmasi ke klien saya. Oh, belum tahu. Jadi cerita iya. apa aja sih RA di dalam sana? Sebenarnya banyak sih, tapi kalau kita cerita mungkin ya satu halaman. Enggak apa-apa, saya bisa mempersingkatnya. Oh gitu. Tapi betul ada percakapan. Tapi betul ada percakapan dari RA dengan beberapa teman-teman artis. Ya ini, oh lagi itu ya, paling selesai 4-5 harian ya yang gitu. Nah ini ada percakapannya. Nah ini ada dengan seorang artis juga ya. Inisialnya adalah HKK. Itu kan Pak yang bilang ya. Nggak tahu, saya di sininya ada gitu. Iya. Apakah sudah pernah menyelidiki dari pihak pengacara keasliannya bukti ini atau bagaimana? Iya, kan aku udah ketemu sama si Obi dan ada beberapa nama yang inisial ya, itu nggak pernah disebut oleh klien saya. Karena klien saya kan nggak bisa ngomong ke luar, ke media selain ke lewat pengacara lawyer, atau iya. juga kepada penyidik begitu. Iya. Jadi istilahnya Obi ini tidak pernah menyebut inisial lain. Nggak sebut. Selain si AA yang bersama dia pada malam hari itu. Iya. Oke. Nah, di Bang Peter ini menyebut keberatan kemarin, mohon supaya ini dihentikan saja penyidikannya atau apa sih tuntutannya? Alasannya apa, latar belakangnya? Oh ya, jadi yang pertama itu ini kan kasus ini kan ancaman hukumannya kan 1 tahun. Ini kan bukan kasus terorisme atau kasus korupsi yang extraordinary crime ya. Iya. Jadi kita minta untuk kalau tahap pertama itu klien saya bisa ditangguhkan. Dari keluarga dan pengacara kita sudah menjamin bahwa si Obi tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, kemudian tidak mengulangi tindak pidana yang Jadi sama. Jadi minta penangguhan penahanan. Kita minta penangguhan penahanan dulu. Ya. Yang kedua, kita minta untuk semua artis yang nama-namanya ada di dalam HP klien saya, nomor kontaknya ada di HP klien saya, ya diperiksa semua, begitu. Oh begitu ya? Waduh, ini besok-besok kalau ada yang minta nomor telepon saya, hati-hati nih saya. Jangan sampai saya dipanggil begitu ya. Ada berapa ratus itu yang di nomor teleponnya dia? Yang jelas banyak. Saya aja nomor HP saya 200, apalagi si Obi, 1000 nomor HP saya, apalagi si Obi pasti banyak. Lebih banyak, begitu. Jadi itu tuntutannya. Kalau melihat sekarang apa yang sudah dilakukan penyidik, kan sudah ada yang dipanggil katanya satu saksi gitu. Kalau menurut Bang Peter, bagaimana? Apakah sudah cukup memuaskan dengan memanggil 1 orang saksi yang berinisial apa inisial kemana? TM ya? Tenis meja. Tenis meja, TM. Iya, oke. Menurut Bang Peter bagaimana? Sebaiknya apakah cuma berhenti sampai TM saja atau akan semuanya? Iya, jadi begini, ini kan yang kita minta dalam rangka penegakan hukum ya biar fair dan adil, semua itu dipanggil. Nah kemarin kan hari Rabu kan sudah hari Selasa kan dipanggil tuh salah satu artis yang namanya ada di dalam nomor HP klien saya. Inisialnya adalah? Tenis meja tadi. Baru satu itu yang dipanggil? Ya, satu itu. Yang artis baru satu itu? Satu, Oke. ya. Tetapi kan informasi dari klien saya bahwa yang bersangkutan menyangkal semua tuduhan-tuduhan, alibi-alibi kan banyak. Jadi penyidik mau berencana untuk mengkonfrontir, mempertemukan. Kapan itu? Mengklarifikasi. Hari apa itu rencananya? Bukan mempertemukan, mengklarifikasi keterangan TM dengan keterangan klien saya. Kalau menurut RA, TM itu memang anak buahnya? Kelihatannya begitu. Anak buah dalam arti memang sama seperti AA? Dia sudah lama kenal. Sudah lama kenal? Anak buah atau sudah lama kenal? Ya anak buah include. Anak buah include? Ya, anak buah itu berarti RA sering memberikan pekerjaan kepada TM? Ya, diminta bantu begitu, tetapi TM ini kan menitipkan nomor kontaknya ke
klien saya. Untuk apa nomor handphone dititipkan? Ya kan teman, kan bisa aja. Oh kalau teman titip nomor handphone begitu Kan maksudnya? boleh kan kita tukaran nomor HP kan Beda boleh. loh tukeran sama titip. Iya kan, tapi kan bisa titip juga sama RA yang lain kan? Oh, gitu kan boleh. gitu. RA yang lain ini maksudnya supaya Maksudnya untuk yang cowok yang lain gitu kan? Oke, Ya, baiklah. Kira-kira begitu. Oke, ini ada ini statement dari Bang Peter kah? Ya. Obi kenal TM, seorang artis sinetron. Gitu. Ya, benar. Apakah memang Saya udah konfirmasi ke klien saya memang benar. memang artis sinetron? Iya. Oke. Apakah TM ini juga kalau menurut RA juga apa ya istilahnya sering juga dikenalkan kepada klien-klien begitu? Ya udah lama kenal. Udah. Maksudnya dikenalkan kepada klien sama seperti AA? Iya. AA berkenalan dengan klien di lokasi itu? Iya, kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu? Iya. Oke. Iya. Berarti apakah memang RA ini berprofesi sebagai mucikari? Tidak. Jadi RA ini kan yang jelas bukan mucikari. Ini kan kegiatan sehari-hari sebagai make up artis di Lalu? salon. Kemudian? Udah Ya, itu itu aja. aja, kegiatan Bedanya itu. apa mucikari dengan yang dilakukan RA? Ya Dengan kalau, itu kalau tadi. mucikari itu kan mata pencahariannya, Iya, iya. pekerjaan rutinitas setiap hari. Tapi kalau klien saya kan itu bukan rutinitas dia. Jadi kalau pasal yang disangkakan oleh penyidik kepada klien saya itu menurut saya terlalu prematur ya, terlalu prematur. Karena klien saya bukan mucikari, bukan mata pencahariannya itu. Apa yang bisa mendukung pernyataan Bang Peter bahwa ini bukan mata pencariannya? Apa karena dari kehidupan sehari-hari? Iya, jadi begini, klien saya ini kan kehidupannya kan termasuk memprihatinkan ya. Ya. Antara lain itu 2 bulan sebelum kejadian itu listrik di rumahnya udah diputus karena nggak bisa bayar. Oh, oke. Kalau memang itu mucikari, masa bayar listrik saja nggak bisa? Berapa sih listrik? Jadi tiap bulan? bukan mucikari karena itu bukan pekerjaan dia Iya, sehari-hari. bukan pekerjaan dia. Tapi kalau menyimpan nomor handphone dan bisa menghubungkan antara artis dengan kliennya, Itu iya. kan membantu sesama ya. untuk Membantu sesama. menghubungkan. Oke, baik. Oke, baik. Nah, Bang Peter, kita punya ada satu cerita dari teman artis yang waktu itu diundang kemari mengenai yang dia mengaku dia mengenal Obi. Ya, Iya. seperti apa komentarnya? Kita lihat bersama ya. Kita benar kamu kenal sama si RA itu? Iya, aku kenal sama RA. Kalau RA itu di mata kamu seperti apa sih? Aku kenal sama RA itu di salah satu kantor majalah pria dewasa. Oh, Waktu oke. tahun lalu. Kamu itu pernah film. ditawarin job sama dia? Iya, iklan. Oh, Sama iklan? film. Sama film? Tapi nggak pernah ditawarin arisan? Masalah arisan dia sempat bilang kayak gini sama Vita. Fit, Dek, maaf ya Dek. Dia bilang gitu. Kalau seandainya ada yang mau sama kamu, ini gitu bla bla bla. Oh maaf ya Kak, aku nggak bisa. Kamu bilang begitu? Ya, oh gitu ya Dek, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya cuma ya, aku kan single parent gitu kan. Ya kalau emang buat pacar ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak gitu aku nggak, makasih. Oh, jadi dia tuh emang sempat ngomong kayak gitu? Sempat pernah. Tapi kalau si AA-nya kamu kaget nggak dia tangkep? Kaget. Tapi aku ketemu dia baru 2 kali. Sekali di Stasiun Cinta, dia jadi bintang tamu. Yang kedua kalinya di PS. Aku lagi nongkrong sama teman-teman, terus dia lewat. Kamu kaget dia ketangkep itu karena apanya? Kaget dia terlibat bisnis itu atau Nggak, kaget karena dia ketangkep? Kaget aja dia kaget. Kayak kaget loh. Ini kan si Amel gitu. Oh, Amel. Iya. Oh, sorry. Nah, itu RA pernah nawarin juga ke Vitalia Sesha untuk mau nggak gitu. Ini dia sebetulnya RA ini mucikari atau biro jodoh? Kelihatan ya bukan mucikari. Bukan mucikari tapi Bukan, dari pengacara pembelanya adalah dia bukan mucikari karena itu bukan pekerjaan sehari-hari Bukan pekerjaan dan tidak sehari-hari. terbukti bahwa dia mengambil keuntungan dari Nggak ada kegiatan. keuntungan sama sekali. Bahkan 2 hari sebelum ketangkap itu kan si RA minta karena sakit minta sama mamanya duit 500.000. Oh, oke. Terus- Itu bahkan dia masih minta uang sama Iya, ibunya. masih minta sama Oke. ibunya. Nah, itu dari deal pembayaran 80 juta tadi sama Iya. kliennya itu RA dapat berapa persennya sih? Enggak persen sih. Ini mau dirupiahkan atau dolar nih? Bayarannya dalam bentuk dolar. Enggak. Kalau dolar beda dong, naik Ini jadi pulsa. 93 juta. Berapa? 2 juta? Kurang lebih 10 juta. 10 juta. Iya. Jadi dari 80 itu dia dapat 10 juta. Iya. Oke, baiklah. Kita akan sambung lagi pembicaraan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.
Lemes banget sih. Ya, sejak muncul sosok pengacara RA ini 2 hari yang lalu ya, ternyata ini ada seseorang yang kemudian mengirimkan SMS kepada Bang Peter gitu ya. Memberikan, saya nggak tahu ini sebuah penawaran atau apa Bang Peter. Mungkin bisa ditunjukkan lagi SMS-nya. Ini SMS-nya datangnya kapan? Oh, kemarin. Kemarin malam? Kemarin siang. Oh, kemarin siang? Iya. Kayak tahu siapa yang meng-SMS ini? Karena ini SMS dari nomor yang tidak dikenal. SMS dari nomor itu ya. Bagaimana? Tanda tanya. Klien Anda dikondisikan atau tidak? Jika ya, segera siapkan logistiknya, TKS, ya kan? Luar biasa. Gak, ini saya nggak ngerti nih bahasanya ini ya. Ini apakah cuma satu SMS ini yang datang? Atau ada beberapa? Atau kayak ini sambungan sebetulnya? Ada beberapa SMS, tapi karena begitu banyak, jadi ada yang sudah kehapus. Karena kemarin kan banyak telepon, SMS yang masuk. Jadi ada yang sudah kehapus, aku nggak sempat simpan. Yang bisa disimpan cuma satu ini aja. Yang bisa disimpan cuma satu Iya. ini. Wah, sayang sekali, berarti ini ada panjang ya. Jadi sebelumnya mungkin bisa dirangkum mungkin. Sebelum kata-kata ini muncul, apalagi sih kata-kata di atasnya? Dikondisikan tuh maksudnya apa? Karena ini SMS dari nomor yang tidak dikenal, kemungkinan besar selama ini kan klien saya itu kan tertutup ya. Iya. Jadi ada indikasi kuat untuk diminta klien saya untuk tidak bernyanyi lah begitu. Tidak bernyanyi. Oke. Iya. Jika iya, segera siapkan logistiknya. Ini siapa maksudnya? Ini subjeknya di mana? Jika iya, siapa yang harus menyiapkan logistiknya? Dia yang menyiapkan logistik atau pihak RA yang harus menyiapkan logistik? Kemungkinan pengirim SMS yang menyiapkan. Yang akan menyiapkan Iya. logistik. Ini bahasanya agak bersayap, nggak jelas gitu ya. Ini Iya. kalau bahasa Indonesia dapatnya 0 ini kan? Iya, iya, Apa iya. ini ada dikondisikan? Itu Iya. apa maksudnya dikondisikan? Bagaimana begitu? Iya. Oke, baiklah, Bang Peter. Bang Peter kan pengacara. Sudah pernah duduk di kursi panas? Belum ya? Coba Belum deh pernah. duduk di saya. Coba masuk ke saya. Mana pertanyaannya? Oke, Bang Peter silakan duduk di sini, Bang. Tenang aja, Bang. Waduh, luar biasa. Luar biasa memang saya Atau ini. biasa di luar? Mana pertanyaannya, Abi? Oh. Oke, silakan duduk. Duduk aja, nggak apa-apa. Oke, Bang Peter, ya. Wah, anak saya lagi nonton di rumah nih. Ini adalah suatu bentuk cara bertanya dengan gaya yang berbeda ya. Saya akan bertanya, Bang Peter jawablah dengan fitnah atau fakta. Oke. Fitnah atau fakta, Bang Peter? Berdoa dulu ya. Iya, berdoa dulu. Bahwa tidak saja artis wanita, artis pria pun juga ikut titip nomor telepon kepada RA. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Ya. Jadi cewek semua, nggak ada cowoknya? Kemungkinan besar begitu. Kemungkinan besar begitu. Atau belum nanya? Nanti nanya deh ya. Nanti Ya. habis itu saya undang lagi, saya tanya deh. Fitnah atau fakta, Bang Peter? RA suka memaksa para rekan artis untuk menerima job plus darinya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah, dia nggak pernah maksa. Nggak pernah maksa. Jadi ini suka sama suka, setuju Iya. sama setuju ya? Ya. Setuju sama. Benarkah bahwa teman-teman yang sering dibantu RA untuk pekerjaan sejenis dengan AA ini ada sampai 200? Nomor kontak sebanyak itu. Nomor kontak sebanyak itu. Iya. Tapi apakah semuanya sama seperti AA? Belum tentu, yang lebih tahu penyidik. Oh, kok yang lebih tahu penyidik? Iya, Bukannya karena harus- HP-nya kan sudah disita. Oh, HP-nya sudah disita. kalau menurut RA? RA mengaku bahwa semua nama yang Di kontak itu temannya dia. Oke, baiklah. Iya. Bang Peter, fitnah atau fakta bahwa Bang Peter menganggap pemanggilan saksi ini bukan tebang pilih, tapi pilih lalu ditebang. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Maksudnya apa? Iya kan nama-nama artis yang ada di nomor kontaknya si Obi itu pasti bukan satu dan bukan dua. Iya. Banyak. Ya. Jadi kalau bisa ya dipanggil semua lah. Harapannya apa? Kenapa harus dipanggil semua? Ya dipanggil semua biar posisi kasus ini jelas. Supaya klien saya jangan dikambing hitamkan begitu. Merasa dikambing hitamkannya karena apa sih? Bagaimana? Iya, karena kan di dalam pasal yang dituduhkan itu klien saya mendapat keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita. Iya. Buktinya kan nggak untung. Klien Nggak untung saya. dia? Buntung. Buntung ya? Iya, buntung. Oh gitu. Tapi secara materi dia nggak untung.
Nggak untung. Kan dapat tadi uang taksi, uang ojek. Ya, itu kan kebetulan aja. Oh, kebetulan aja. Jadi tidak secara rutin begitu ya? Rutin. Oke, baiklah. Bukan mucikari dia. Bukan mucikari. Jadi tetap dengan argumentasinya bukan mucikari. Fitnah atau fakta, Bang Peter? Bahwa penanganan kasus ini terkesan lambat karena melibatkan nama besar beberapa pejabat. Sebagai klien RA. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah tapi mikir, iya, enggak. Fitnahnya yang bagian mana? Bukan salah satu ya? Salah banyak? Belum diperiksa. Oh, belum diperiksa? Belum diperiksa. Jadi sebetulnya Bang Peter belum tahu betul apakah ada pejabat atau tidak? Ya, kecuali diperiksa dan sudah diambil keterangan oleh penyidik, ya. Jadi posisi Bang Peter ini sama sekali tidak tahu siapa kliennya, siapa yang pernah berhubungan, yang pernah dibantu oleh si RA ini, selain artis? Banyak. Banyak? Iya. Tahu tapi? Belum dikasih tahu semuanya. Oh, belum dikasih tahu semuanya. Ya. Okay. Kita akan buka di pengadilan. Oh, buka di pengadilan? Iya. Dalam bentuk inisial atau nama? Ya, kalau di pengadilan tidak bisa inisial. Langsung dipanggil? Ya, kita sebutkan terbuka. Jadi kemungkinan nanti kalau ini maju ke pengadilan, Bang Peter akan memanggil mereka-mereka ini sebagai saksi, begitu? Ya, kan kita buka bahwa klien saya berhubungan dengan si A, B, C, dan seterusnya. Namanya nggak pakai inisial kalau di pengadilan. Harus jelas hubungannya apa Kalau gitu di ya? sini kan bisa inisial, tapi kalau di pengadilan terbuka untuk umum. Nah, lo mules-mules deh tuh ya. Ya. Fitnah atau fakta? Bang Peter, RA menyebut bahwa salah satu kliennya juga adalah anggota dewan. Fitnah? Fitnah. Dia tidak pernah mengatakan itu? Nggak pernah. Mengatakan itu kepada Bang Peter? Nggak pernah. Kalau kepada penyidik pernah ngomong begitu? Nggak ada juga. Nggak ada juga? Iya, Jadi, karena nggak ada pertanyaan itu dari penyidik. Pak, penyidik bahkan tidak bertanya seperti Iya. itu. Jadi yang ditanya penyidik apa? Ini kan baru berita acara permulaan, kemudian tambahan. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dari itu pasti. Oke, ini anggota dewan disebut jadi pelanggan RA. Nah, ini berita dari mana munculnya ini? Itu bukan dari klien saya. Bukan dari kliennya ya? Bukan dari Bang Peter juga? Ya. Jadi belum tahu ini dari mana berita muncul ini ya? Ya. Begitu ya. Jadi kalau menurut Bang Peter, belum ada pertanyaan mengenai pelanggan. Ya. Tapi menurut Bang Peter perlu nggak yang diduga pelanggan itu dihadirkan, ditanya sebagai saksi? Itu perlu dalam rangka penegakan hukum, maka semua yang terlibat ya harus diproses secara hukum. Bagaimana Bang Peter tanggapannya terhadap komentar dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang melarang polisi membuka nama pejabat klien pelacur artis? Kok nggak enak banget gitu sebutannya ya? Iya, ini kan negara hukum. Ya. Jadi semua persoalan hukum harus kita tempatkan dalam prosedur hukum ya. Oke, baik. Nah ini kalau punya klien macam-macam begini, apakah menurut Bang Peter, RA ini merasa jiwanya terancam? Yang sekarang stres ya, Stres, lagi ya? depresi ya. Stres. Depresi. Depresi itu mungkin karena banyak hal ya, banyak faktor. Oke. Beberapa faktor. Nanti kalau misalnya ini muncul menjadi sesuatu yang harus disidang gitu. Iya. Apakah juga semua nama-nama yang diduga sebagai anak buah yang sering dibantu oleh RA ini juga akan dipanggil? Iya, disebut kita akan namanya buka. dengan jelas-jelas. Kita akan buka di pengadilan. Jadi pelan tapi pasti. Kalau kasus ini sampai di pengadilan kita akan buka semua. Ini apa, dalam bentuk ancaman atau sebuah janji atau sebuah rencana atau gimana? Enggak, ini kan penegakan hukum, jadi harus terbuka dan fair. Jadi kasihan juga kan artis-artis itu. Ada Betul. yang nomor kontaknya ada sama klien saya, tetapi belum tentu kan dia melakukan pekerjaan sampingan seperti itu. Oke. Tapi kalau kita buka di pengadilan semua, ya jadi bisa memulihkan nama baik yang bersangkutan kalau tidak terlibat. Tetapi jangan pura-pura tidak tahu atau pura-pura tidak terlibat. Jadi Bang Peter merasa bahwa RA ini dikambing hitamkan gitu. Iya, kelihatannya begitu. Ini kan ibarat jembatannya, jembatan itu untuk dilewati dan diinjak-injak begitu. Setelah menyeberang ke seberang ya udah jembatannya ditinggalin. Gitu. Oke, seberangnya itu apa sih menurut Bang Peter tuh seberangnya siapa? Wah, ini kan pihak ketiga kan minta dipertemukan dengan seseorang yang yang memfasilitasi adalah klien saya. Ya. Jadi ketika klien saya sudah mempertemukan mereka ya udah itu urusan Mereka berdua.
hati ke hati, nggak ada urusan lagi dengan klien Tapi saya. kan masalahnya kalau secara hukum benarkah bahwa yang punya hati ke hati ini tidak bisa didakwa karena memang secara hukum nggak ada kecuali ini deliknya aduan? Iya, jadi memang itu kelemahan sistem hukum kita bahwa orang yang diduga melakukan percabulan itu tidak bisa dijadikan sebagai tersangka, tetapi bisa dijadikan sebagai saksi. Makanya semua yang diduga sebagai saksi ya silakan aja, kita minta untuk diperiksa semua. Bang Peter udah pernah ketemu yang inisialnya AA? Belum ketemu. Belum ketemu? Iya. Kalau yang inisialnya TM? TM-nya kebetulan numpang lewat aja, waktu di Polres ketemu tapi numpang lewat. Hari apa itu? Hari apa? Selasa? Sekitar hari Senin? Selasa ya. Kok wartawan nggak tahu? Wartawan lagi apa waktu itu? Kebetulan aja waktu itu kan aku ke Polres mau ketemu dengan klien saya, jadi Nggak ada wartawan di situ? wartawan nggak ada kelihatan. Oh, nggak ada? Kok Iya. bisa ya? Tumben, biasanya nongkrong di situ. Iya. Oke, baik. Nah, ini kita pengen tanya dulu, apakah Bang Peter RA pernah menyebut-nyebut salah satu di dalam kontaknya inisialnya SB? Sebenarnya banyak sih, banyak. SB ada SB? Ini pertanyaan yang dititipkan, nanti saya akan tanya ke klien saya. Oke, baiklah. Apakah SB ada? Siapa yang nitipin itu pertanyaan? Ada seorang perempuan yang dia juga protes. Kenapa inisialnya di bawah-bawah? Apakah dia betul-betul SB yang dimaksud? Kita langsung akan konfrontir. Silakan masuk SB. SB. Terima kasih. Silakan duduk, Bang Peter. Halo. Silakan duduk. Ini adalah Seruni Bahar ya. SB ya singkatannya ya. Iya. Ini langsung lihat. Gimana Bang Peter udah pernah ketemu sama Seruni Bahar? Belum ketemu karena saya ini kan orang kampung jadi belum ketemu. Oh, belum ketemu. Kenalan dulu, kenalan. Abang, nama saya Seruni. Seruni. Oh, tukeran nomor telepon mungkin? Oke. Gimana Seruni Bahar? Ya kan aku inisialnya SB begitu ya. Emang ada yang kemudian menduga-duga, dia pasti dia gitu ya? Ada ya? Ada, justru saya kaget, kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, Iya. ya kan? Kemarin itu Anissa langsung pada waktu itu nganterin Putri Bahar show, itu langsung didatengin orang media, katanya apakah SB itu Seruni Bahar? Dia sempet kaget, gitu. suamiku langsung diginiin, Kako, gimana sih ngajarin istrinya kayak gitu? Kok begitu? Ya ampun, siapa yang dimarahin? Suami Sama siapa yang marahin? Anissa. Oh, dia kok ngajarin istrinya. Gimana sih Kani? Terus apa namanya? Ya kan karena aku nggak ada di situ, nggak ada di tempat. Akhirnya dia telepon, tuh Anissa marah-marah katanya gitu. Oke. Terus habis itu Anissa sempat telepon aku, Seruni itu yang SB itu elo katanya gitu. Astagfirullah, saya bilang gitu sama Anissa. Enggak lah Mama, ini masa SB mengaku aja, aku bilang gitu. Siapa lagi emang selain kamu? Aduh nggak SB? tahu. Jangan Masa mancing-mancing ya, ikan di air keruh. Percuma nggak ada ikannya. Oke, jadi siapa sih inisial SB dan seperti apa dampak munculnya inisial nama artis itu terhadap para artis? Kita bahas lain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Oh iya benar. Oke baiklah, sudah ada SB di kursi panas saya. Kita akan tanya SB siapakah kamu? Apakah kamu yang ada di nomor telepon itu? Mana? Yang mana kata ya? Yang mana dong? Yang itu, yang di daftar. Tapi memang betul, apakah sejak kamu namanya muncul orang menduga itu mungkin barangkali itu adalah Seruni Bahar mempengaruhi pekerjaan kamu? Ya pasti dong. Karena kan kalau istilahnya nama aku tercemar kan otomatis klien aku untuk ngejob kan susah. Kalau bapak-bapak mungkin suka, kalau ibu-ibu yang mules mungkin. Males untuk ngundang takut langsung bapak-bapaknya semua dipototin ibu-ibunya nggak jadi deh gitu ya. Ember takut bapaknya di ini. Oh jadi pengaruh keluarnya inisial itu ya artis yang nggak tahu apa-apa asal inisialnya sama juga ikut terpengaruh. Tapi kamu sendiri pernah dapat tawaran gitu nggak? Ayo dong mau nemenin om ini apa gitu, pernah nggak sih?
fakta. Pernah nih kayaknya nih ya kan? Ya namanya juga manusia kan punya masa lalu, Kak. Oh, masa lalu. Iya. Masa lalu itu maksudnya. Diperjelas. Masa lalu itu maksudnya apa? Masa lalu pernah ditawarin atau pernah menerima tawaran? Ya. Pernah langsung menerima tawaran. Oh, menerima tawaran. Kamu mau nemenin Om gitu maksudnya? Hah? Menerima tawaran. Kakak julid ya? Lah ya itu omongannya katanya menerima tawaran. Iya, tapi kan bahasanya tidak begitu, Oh, Kak. kamu dapat tawaran itu namanya. Bukan Oh, menerima oh, tawaran gitu ya? deh. Kamu Ya, pernah dapat tawaran? iya. Oh, dapat tawaran dari Iya. Om Genit itu. Iya. Kamu ditawar berapa waktu itu? Waktu itu masa nominalnya harus dijadikan istri ya nggak apa-apa. bukan ya, cuman mungkin minta semalam 2 malam gitu. Ya Allah. Kamu dijanjikan dikasih apa? Ya duit lah. Duit? Puluhan atau satu digit atau 2 digit? Berapa digit ya? Banyak sih. Oh, banyak digit. Bisa jadi mobil atau motor doang? Awalnya dia nawarin aku itu berupa duit lah ya. Cuman nanti dia bilang gini, kalau ini nanti gampang lah aku kasih yang lain gitu. Janji palsu ya kan? Ganteng nggak orangnya? Enggak lah, kan aku nggak mau. Gimana sih? Oh, kamu nggak ketemu orangnya? Enggak, ya ketemu orangnya maksudnya aku kan menolak secara Oh iya, makanya aku halus. tanya orangnya ganteng enggak? Oh ganteng, enggak sih. Enggak ya? Udah punya istri dia? Ya pasti. Kamu tahu istrinya? Ya tahu lah. Laporin aja sama istrinya. Oke, baiklah. Kita akan tanya 2 pertanyaan buat Seruni Bahar ya. Jawablah dengan fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta, Seruni Bahar? Bahwa kamu terkadang iri dengan kesuksesan Anissa Bahar. Fitnah. Fitnah? Fitnah. Kalau yang benar apa? Anissa Bahar yang iri sama kamu ya? Ya nggak tahu. Ini yang punya hati kan masing-masing. Oh, baiklah. Masih, kamu hubungan masih akur atau sering berantem? Akur. Nggak ada masalah kok. Bener. Bener. Nggak suka ngomongin di belakang. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Fitnah atau fakta, Seruni Bahar, bahwa perseteruan kamu waktu itu dengan Anissa Bahar dulu adalah settingan belaka untuk menaikkan popularitas kamu. Fitnah. Astaga, fitnah. Jadi beneran? Beneran. Oh, sempat Itu- kamu dilarang pakai nama Bahar itu? Betul, karena takutnya aku kalau ngetop takutnya ninggalin suamiku dengan tetap pakai nama embel-embel Bahar. Bahar. Terus kamu janjinya apa sehingga membuat Anissa Ya akhirnya buktinya lulus? saya bertahan kok sampai 8 tahun. Oh, 8 tahun ya? Iya. Oh, kamu tadinya dipikir hanya untuk mendompleng nama besar Bahar? Itu. Oh, oke, baiklah. Terus kalau misalnya kamu ada apa-apa, kamu pakai nama apa? Seruni apa? Disuruh ini aja lah. Oke, baiklah. Saya juga punya ada pedangdut lain. Apakah nama inisial mereka juga ada di dalam BlackBerry yang tadi sudah muncul itu di layar ya? Itu benar atau enggak? Langsung saja kita panggilkan. Ini adalah 2 orang perempuan. Duo Sabun Colek. Silakan duduk kembali di kursi. Oke. Halo. Walau gimana? Halo. Oke, silakan duduk dulu. Ya, sebelum kita berbincang-bincang dengan duo Sabun Colek, kita lihat dulu rangkuman kisah mereka berikut ini. 2011 saat grup band Wali menggelar konser di Hong Kong, Dina Jess yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita dilirik produser Wali untuk dijadikan penyanyi. Karena merasa kurang percaya diri, Dina menggandeng sahabatnya yang bernama Kiki Syarah untuk ikut bernyanyi hingga pada akhirnya terbentuklah grup duo Sabun Colek di tahun 2013. Hengkangnya Kiki di tahun 2014 mengharuskan Dina mencari pengganti. Melalui beberapa tahap seleksi, akhirnya terpilih nama Windy Septia. Mereka langsung menggelar konser di Taiwan. Kini apakah Kiki benar-benar mengundurkan diri atau malah dipecat oleh Dina karena ketahuan berselingkuh dengan suaminya? Benarkah Dina pernah memiliki hubungan spesial dengan Vicky Prasetyo? Mungkinkah pendekatan Dina dengan Vicky Prasetyo hanya karena ingin membalas dendam perselingkuhan suaminya? Lalu seperti apa kisah Dina yang pernah bekerja sebagai TKW? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke,
Nah, kita sekarang minta kepada dua sabun colek ini, Dina dan Meisya ya, untuk mengutarakan perasaan kalian ketika melihat foto yang akan saya tunjukkan kepada kalian berdua ya, entah itu untuk Dina atau untuk Meisya. Oke, sudah siap kalian berdua? Inilah foto yang pertama. Gimana Dina? Kok ketawa sih? Apa? Kamu kalau lihat dia, kamu pengen ngomong apa jadinya? Ini. Ayo. Hah? Hah? Tahu-tahu aja sih. Apa ngomong apa? Ngomong apa ya? Bingung. Kamu emang pernah deket sama dia ya? Enggak deket. Oh, enggak deket. Temenan aja. Temenan aja. Bener. Iya. Dia pernah minjem duit sama kamu mungkin. Enggak, temenan Kak. Temenan. Yang minta kenalan siapa? Kamu minta kenalan ke Vicky atau Vicky minta kenalan ke kamu? Papi yang Mas Vicky. Bukan. Kok manggilnya Papi sih? Enggak, soalnya kan anak Dina soalnya gini, kalau Dina manggil Mas, nanti anak Dina ikutan manggil Mas. Jadi Dina manggilnya Papi aja. Jadi anak kamu manggil Vicky Prasetyo Papi. Anaknya Mas Vicky manggil Dina juga Mami. Anaknya Vicky manggil dia Mami, anaknya dia panggil dia Papi. Ini gimana saya harus menjelaskan ini ya? Bener gak ada apa-apa, jangan-jangan kamu Enggak. pernah lah sekali dua kali hilaf jatuh cinta sama Vicky. Enggak, cuman temenan aja. Masa? Oke. Nah ini coba ini nih, Dina duo sabun colek PDKT dengan Vicky Prasetyo. Ini apa ini nih? Enggak, itu lagi makan ketoprak. Makan ketoprak kok gitu caranya? Usuk-usuk rambut. Dan tahu siapa bumbu ketopraknya? Kan Mas Vicky mau ngajak dinner. Tadinya mau ngajak dinner di hotel kan. Terus Dina nggak mau, soalnya Dina nggak mau makan makanan yang mewah. Terus Dina ajak aja makan di Ketoprak. itu pinggir jalan ketoprak. Oke, pertanyaan saya, yang bayar siapa? Hah? Dina, soalnya papi nggak bawa cash katanya. Nggak, murah, makanya Dina yang bayarin. Gak bawa uang cash, ngajaknya makan dinner di hotel, itu gimana cerita? Oh iya, bayarnya pakai kartu. Pakai kartu. Bayar kartu apa? Katanya dia nggak punya Tadinya- rekening di bank. Tadinya udah nanya sama tukang itunya. Tukang apa? Tukang Ketoprak. Nanya, Bapak ini bisa pakai kartu kredit nggak? Bisa pakai kartu? Beli ketoprak bayar pakai kartu kredit, luar biasa Vicky Prasetyo abang. Kita akan kurak-kurak lagi setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, tadi kan fotonya Vicky Prasetyo dikomentarin sama Dina. Kalau sama Meisya kenal juga sama Vicky Prasetyo nggak? Kenal banget. Oh, kenal. Kamu pernah pergi juga? Oh, kenapa ditabok? Emang benar, emang Vicky deket ya sama Dina ya? Deket banget soalnya mereka sering jalan juga. Vicky-nya gimana Vicky-nya? Vicky-nya selalu nelfon, Mami, boleh nggak sekarang kita keluar pergi gitu? Vicky-nya selalu Selalu ngajak-ngajak? Iya, maksa banget. Oh, maksa banget. Iya. Sampai sekarang juga begitu? Ini aku Iya. pecat nih ya. Sama- Jadi telepon jalan. Terus dia jalan gitu, terus akunya selalu sewot. Ngapain? Iya, beneran dibilangin temennya. Iya. Diam katanya. Oh gitu ya? Genit ya? Vicky tuh genit kah? Genit banget. Terus kalau pergi-pergi makan dia pernah bayarin atau kalian yang selalu bayarin? Kita yang selalu bayar. bahkan pernah pakai uang aku loh. Pernah pakai uang kamu? Iya. Padahal PDKT-nya ke dia, kamu yang disuruh bayarin. Iya, ngenes banget kan. Aduh Dina ya Allah. Oke, Nggak, temenan aja. temenan. Makanya kalau temenan itu jangan dibayarin. Iya, Minta benar. bayarin. Nggak apa-apa, soalnya cuman kan nggak lebih dari 100.000, jadi nggak apa-apa. Oh gitu, makanya ketoprak terus. Iya, ketoprak. Oke, bagaimana kalau foto yang berikut ini? Apa kata hatimu mengenai dia? Oh, Halo, gimana Bu? Apa? Dia siapa? Personal yang lama, Personil yang lama. Apa perasaanmu ketika melihat fotonya? Jadi kangen. Kangen.
Kangen untuk? Kangen pengen nabok. Kangen diapain? Kangen apa? Kayaknya dalam sekali kesannya. Enggak jadi kangen aja. Mungkin karena udah lama nggak komunikasi juga. Ada perasaan apa istilahnya? Masih ada perasaan kesal kepada dia? Enggak kesal. Enggak kesal, kangen. Kangen. Karena udah lama juga nggak komunikasi, udah lama nggak ketemu juga, nggak tahu kabarnya juga. Tapi apa yang membuat kamu berkaca-kaca ketika melihat foto? Kangen aja kan baru ngeliat fotonya. Oh gitu. Benar nggak sih kabar bahwa dia itu keluar karena dia berselingkuh dengan suami? Enggak. Itu pertanyaannya gini. Enggak, kita mau klarifikasi karena berita di luar seperti itu. Tidak benar? Tidak benar. Jadi apa yang menyebabkan kalian berpisah? Karena Kiki pengen solo karir. Ya udah sama manajemen Kasih. diizinkan. Apa sih yang membuat kamu begitu sedih begitu berpisah sama dia? Kenangan manis apa yang? Ya mungkin karena udah lama. Maksudnya kita udah bareng-bareng membangun Sabun Colek. Udah makan bareng, tidur bareng, apa-apa bareng. Dia sedihnya di situ sampai Ada kejadian yang paling berkesan sekali yang kamu rindukan dari sosok dia, Kiki? saya ya Ada. Jadi sedih karena kangen. Kalau ketemu dia, apa yang ingin kamu katakan? Kembalikan. Kembalikan. Cowok. Enggak. Coba kalau lihat di layar, kalau itu adalah Kiki, apa yang ingin kamu sampaikan? Mudah-mudahan sukses selalu, walaupun nggak sama Sabun Colek, mudah-mudahan sukses, bersolo karir, mudah-mudahan mendapatkan suami yang baik, mudah-mudahan, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Oke. Jadi sangat ini ya, emosional sekali sosok itu. Oke, ini adalah foto selanjutnya. Coba kita lihat. Nah, ini siapakah dia? Siapa ini? Ayo, Mesya. Oh, tak selesai. Pacar dia, mantan. Oh, mantan. Putusnya kenapa, Bu? Aduh. Putusnya karena apa ya? Karena kita Jaraknya jauh ya, beda ya. Oh, beda. Oh, jadi masih cinta dong? Enggak. Hanya karena jarak aja. Aduh, itu foto aduh hasil. Oke, baik. Kangenkah kamu sama dia? Kangen nggak ya? Enggak kan, soalnya udah ada yang baru. Jadi Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Oke, nanti ini ada banyak kisah sebetulnya dari dua Sabun Colek ini. Nanti kita akan sambung lagi, kita akan undang lagi ya minggu depan barangkali untuk bercerita-cerita lagi. Tapi mungkin kisah pertemuannya dengan Mesya ini karena ini sebetulnya salah satu fansnya Sabun Colek ya. iya. Ketemunya di Taiwan. Taiwan. Jadi dua Sabun Colek ini sudah konser kemana aja? Alhamdulillah udah di Taiwan, Hong Kong. Baru Taiwan. itu aja, kemarin dapat undangan di Malaysia, cuman belum jadi. Oh, jadi kamu udah go internasional? Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Ada rencana untuk menjaring juga calon-calon Iya, artis dari iya. BMI, Buruh Migran Indonesia? Silakan. Rencananya sebenarnya sih bulan depan ada audisi di Hong Kong gitu. Rencananya pengen ngajak-ngajak teman-teman BMI untuk menjadi artis gitu. Tapi nggak jadi bulan depan, Diundur. jadi diundur habis Lebaran, Insya Allah, karena kalau bulan depan rata-rata teman-teman BMI pada pulang kampung. Syaratnya apa sih? Harus kayak kalian gini mukanya unyu-unyu gitu? Unyu-unyu. Atau punya Nggak bakat pede, apa aja? sebenarnya pede. Pede, gitu. yang penting percaya diri. Pede. Karena dari awal juga kalau Dina bilang harus bisa nyanyi, Dina sendiri dari awal juga nggak bisa nyanyi. Kamu Tapi bisa nyanyi nggak, alhamdulillah- Mesya? Enggak. Nggak. Tapi alhamdulillah berkat manajemen Dina Dididik positif ya, dididik.
diajarin semuanya. Pokoknya apapun diajarin, dari blocking, dari tarik suara, nyanyi, dari semuanya diajarin. Mental juga dilatih? Ya. Dilatih ya, supaya kalau namanya muncul ya inisial-inisialnya ya kayak Seruni. Harus kuat mental. Tepuk tangan dulu untuk tamu-tamu saya. Baik pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kita di sini. Ada beragam kisah di dunia ini dan barangkali sebagian diantaranya diwakili oleh para public figure, para selebriti yang hadir di sini yang berbagi kisahnya. Apapun kisah itu, barangkali kisah yang tidak menyenangkan atau kegembiraan, sebuah prestasi atau bahkan sebuah kesalahan yang pernah dilakukan, jadikanlah itu hikmah, sebuah pelajaran untuk kita semua hidup lebih baik di masa depan. Saya Karos, kita jumpa lagi setiap Senin sampai Jumat di acara Rumpi.